Pria tua itu dengan ramah menawarkan semangkuk mie sisa dengan kecap kepada presiden. Awalnya, sang presiden menatap mangkuk itu dengan ragu, bahkan tampak jijik. Namun begitu ia mencicipi satu gigitan, matanya langsung membulak. Rasanya begitu lezat hingga ia tak bisa berhenti makan. Dalam sekejap, mangkuk itu pun kosong. Ia menatap pria tua itu dengan penuh semangat dan bertanya, apakah masih ada porsi kedua? Namun pria tua itu hanya menggeleng pelan. Sayangnya, hanya tersisa setengah porsi tadi. Mie itu dibuat oleh seorang juru masak bernama Tony, tapi dia sudah turun gunung. Nama itu langsung menarik perhatian presiden. Ia memerintahkan bawahannya untuk mencari Tony ke seluruh kota. Tapi tanpa ia sadari, juru masak yang dicari-carinya sebenarnya adalah tunangannya sendiri. Sementara itu, Tony tengah berjalan di jalanan kota sambil memegang sebuah foto. Ia mencari seseorang yang ia yakini sebagai takdir hidupnya. Di sisi lain, presiden menerima telepon dari ibunya. Tunangannya sudah tiba di rumah, kata sang ibu bersemangat. Presiden mencoba menolak perjodohan itu, tapi ibunya menutup telepon tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Akhirnya, ia dan Tony pun resmi menikah. Namun kebahagiaan itu hanya sepihak. Begitu Tony mulai tersenyum bahagia, sang presiden menatapnya dingin. Jangan salah paham, katanya datar. Pernikahan ini hanya untuk menyenangkan keluarga. Kau tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kau suamiku. Dan mulai sekarang, kau harus mencari pekerjaan sendiri. Aku sedang sibuk mencari juru masak mie untuk menyelamatkan restoranku. Tony terdiam. Ia tersenyum pahit tanpa tahu bahwa juru masak mie legendaris yang dicari istrinya itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, sang dewa kuliner yang turun gunung. Namun begitu ia meninggalkan rumah, nasibnya berubah tragis. Ia hampir pingsan karena kelaparan dan bahkan dicemooh oleh istrinya yang mengira ia hanya pemalas. Untuk bertahan hidup, Tony akhirnya bekerja di sebuah restoran kecil. Tak disangka, restoran itu ternyata milik sang presiden sendiri. Ketika keduanya bertemu di sana, mereka sama-sama terkejut. Presiden menatapnya tajam. Kau mengikutiku? Tuduhnya dingin. Tony menghela napas, menatapnya lelah. Jangan bicara terlalu keras. Pemilik restoran ini orangnya tidak bermoral. Kalau dia melihat kita bicara, gajiku bisa dipotong. Ia tak menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah istrinya sendiri. Tak lama, kepala koki di restoran itu datang. Ia sengaja ingin mempermalukan Tony. Kau baru di sini kan? Kalau ingin bekerja di dapur, tunjukkan kemampuanmu. Ukirlah tahu ini menjadi bunga. Tony tersenyum tipis. Tahu terlalu mudah, katanya pelan. Ia mengambil sebatang wortel, dan dalam hitungan menit, ukiran berbentuk bunga indah muncul di tangannya. Ia lalu menuangkan air panas ke atasnya. Ajaib, dari uap panas itu muncul ratusan kupu-kupu kecil yang berterbangan di sekitar wortel. Semua orang terpana. Kepala koki merasa malu, tapi tetap bersikap sombong. Ia memerintahkan Tony membersihkan toilet. Namun sebelum Tony sempat pergi, seorang pelayan berlari masuk panik. Ada pelanggan yang marah besar. Ia mengancam akan menghancurkan restoran kalau uangnya tidak dikembalikan. Kepala koki pucat dan segera keluar. Ternyata pelanggan itu adalah koki terkenal dari restoran bintang 5 yang sengaja datang untuk mengantang. Ia mengeluarkan loyang dan berkata dingin, kita adu masak. Siapa yang kalah harus menyerahkan nama restorannya. Kepala koki tak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Presiden yang mendengar keributan datang, tapi memilih tidak ikut campur. Ia ingin melihat kemampuan para kokinya. Pertandingan pun dimulai. Hidangan yang harus dibuat adalah masakan klasik paprika dengan daging babi cincang. Dalam waktu singkat, aroma masakan memenuhi ruangan. Setelah mencicipi hasil kedua koki, para juri bulat memberikan semua suara pada Tony. Kepala koki kalah telak, bahkan tak mendapat satu suara pun. Lawannya, koki bintang 5 itu tersenyum sombong. Sesuai kesepakatan, ganti nama restoranmu, katanya dengan nada mengejek. Semua orang tampak kecewa, tapi Tony justru melangkah maju. Dengan tenang, ia berkata, tunggu dulu, aku bisa membalikkan keadaan. Seluruh ruangan mendadak hening. Koki bintang 5 menatapnya dengan sinis. Kau, seorang petugas kebersihan, jangan bercanda. Pergilah dan bersihkan toilet seperti tugasmu. Namun Tony menatapnya dengan penuh keyakinan. Kalau aku bisa membuatmu kalah di depan semua orang, katanya tenang, kau yang harus mengganti nama restoranmu menjadi milik tempat ini. Dan dengan itu, taruhan baru pun dimulai. Di bawah tatapan terkejut sang presiden yang masih belum menyadari bahwa juru masak luar biasa di depannya adalah suaminya sendiri.